Maaf karena Zoom-nya telah terputus. Untuk Mbak Faiza, apakah boleh mengulang pertanyaannya kembali? Iya, ya izin bertanya kepada kelompok satu. Masih berkaitan dengan pertanyaan Bapak Sidan yang tadi tentang cara mengajarkan eh, konsep perhitungan yang tadi sudah dijelaskan oleh kelompok satu kepada peserta didik. Tadi sempat dibahas oleh kelompok satu mengenai cara mencari keliling, terus luas dan volume. Tadi untuk cara mencari keliling itu kan sudah dicontohkan tadi seperti halnya menghitung setiap sisi dari bangun datar. Kemudian untuk volume itu sama seperti jumlah isian yang dapat memenuhi sebuah bangun tersebut. Nah, tadi yang sempat belum dijelaskan secara rinci yaitu mengenai perhitungan luas bangun datar. Menurut kelompok satu, adakah cara atau contoh konkret terhadap kehidupan sehari-hari peserta didik tentang konsep pencerahan kami? Baik, apakah ada teman-teman yang lainnya masih ingin bertanya? Kalau tidak ada, apakah dari kelompok satu ada yang ingin menjawab pertanyaan terlebih dahulu? Saya persilahkan. Izin menjawab pertanyaan dari Bapak Zidan terkait pertanyaan bagaimana cara kita untuk mengajarkan kepada siswa SD dari banyaknya rumus yang ada begitu ya Bapak Zidan. Oke, yang pertama kita ajarkan konsepnya terlebih dahulu. Sebelum kita masuk ke rumus, kita ajarkan nih, jelaskan bagaimana suatu rumus itu tercipta dengan rumus yang sebegitu gitu. Jadi dijelaskan latar belakangnya dari mana. Misalnya jelaskan konsep yang sederhana dulu seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Begitu. Yang kedua, bisa menggunakan alat peraga. Jadi bisa menggunakan seperti kubus, balok, atau benda yang lainnya yang bisa memvisualisasikan atau membantu siswa untuk memahami dari konsep atau rumus tersebut. Terus yang ketiga, bisa menyediakan atau memberikan contoh yang variasi untuk mengilustrasikan penggunaan banyaknya dalam berbagai situasi. Misalnya gunakan kasus-kasus problem solving
yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, dapat menggunakan suatu permainan untuk menarik, untuk membantu pemahaman siswa. Contohnya dapat menggunakan permainan yang dimainkan secara online. Yang ketiga, yang terakhir, yang keempat, dapat dilakukan kolaborasi dan diskusi di mana guru menyediakan kesempatan bagi siswa untuk berkomunikasi, untuk berdiskusi maksudnya, yang dapat memperluas pemahaman mereka melalui pertukaran ide dan pandangan. Begitu, apakah jawaban saya memuaskan, Bapak Zidan? Oh ya, baik, terima kasih. Berarti itu nanti diajarinya itu satu-satu ya, kayak penjelasan konsepnya dulu, terus latar belakang kenapa rumus itu bisa tercipta begitu. Ya, Oke, baik, step by terima step. kasih. Ya, Oke. Baik, terima kasih kepada Mbak Dea atas jawabannya. Mungkin teman-teman yang lain masih ingin jawab pertanyaan. Saya persilahkan. Izin menjawab pertanyaan dari Faiza. Iya, saya persilahkan kepada Mbak Fitri untuk menjawab pertanyaan. Mungkin contoh konkret dari konsep pencarian luas pada bangun datar dalam kehidupan sehari-hari bisa ditemukan dalam berbagai situasi. Misalnya saat membeli karpet untuk sebuah ruangan, peserta didik dapat menggunakan konsep mencari luas untuk memastikan karpet yang dibeli memiliki luas yang sesuai dengan ukuran ruangan tersebut. Atau dalam memasang keramik pada lantai, peserta didik juga dapat menggunakan konsep mencari luas untuk menentukan jumlah keramik yang diperlukan.
Dengan memahami konsep ini, peserta didik dapat lebih mudah menerapkan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin seperti itu. Iya, terima kasih Fitri. Sama. Apakah pertanyaannya sudah dapat terjawab? Sudah. Baiklah, terima kasih kepada Mbak Fitri atas jawabannya. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, berarti presentasi pada hari ini dapat diakhiri. Terima kasih kepada semua yang dapatlah hadir dan berpartisipasi pada presentasi kali ini. Sekian dan semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.